Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok KKN 46 Loakulu Kota Unmul akan memaparkan sedikit informasi mengenai pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam memanfaatkan lahan perkarangan untuk mendukung ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 di Desa Loakulu Kota. Namun, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok KKN 46 Loakulu Kota. Yang pertama ada Robin Kurnia dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Rajib Azani Fakultas Kehutanan, Rizal Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ahmad Ramadan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Eka Sri Wahyuni Fakultas Ilmu Budaya, Debbie Marcella Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di dalam tim KKN 46 Loakulu Kota terdiri dari Robin Kurnia sebagai ketua kelompok, Rajib Azani sebagai wakil, Rizal Ramadan sebagai sekretaris, Debbie Marcella sebagai humas, Eka Sri Wahyuni sebagai dokumentasi, Ahmad Ramadan sebagai media info. Infografik Loakulu Kota. Luas daerah Loakulu Kota berkisar 2.762,31 hektar. Dengan luas tanah pemukiman, pekarangan serta ladang adalah 102,57 hektar. Jumlah kepala keluarga di daerah Loakulu Kota adalah 2.234, sedang jumlah laki-laki dan perempuan masing-masing 3.624 dan 3.575 orang. PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan berbagai kegiatan positif, mulai dari kegiatan pelatihan UKM usaha kecil menengah, pengajian, hingga seminar-seminar edukasi. Mengacu dari data yang menunjukkan jika lahan pekarangan terbilang lebih luas daripada luas pemukiman, yaitu pemukiman 12,77 hektar dan pekarangan 69,3 hektar, membuat kami berinisiatif mengangkat tema dengan judul Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam memanfaatkan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 di Desa Loakulu Kota. Karena yang seperti kita ketahui, COVID-19 membawa dampak negatif di sebagian aspek kehidupan terutama di ekonomi keluarga. Tanpa berlama-lama lagi, berikut penjelasannya. Bercocok tanam merupakan hal lumrah yang sering kita jumpai atau mungkin ada beberapa rekan yang telah menerapkannya di rumah. Menjadikan rumah lebih asri dan hijau bisa dilakukan dengan kegiatan bercocok tanam atau berkebun. Dengan begitu, banyak keuntungan yang didapat oleh penghuni rumah. Selain kesejukan, juga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dari hasil tanaman yang ditanam. Terlebih ketika di masa pandemi COVID-19 ini, di mana masyarakat dituntut untuk hidup sehat dan hemat. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, ibu-ibu PKK Loakulu Kota dapat melakukan cocok tanam dengan metode yang sering digunakan dalam bercocok tanam, yaitu metode tabu lampot. Metode ini menggunakan media tanam campuran tanah, kompos, dan sekam dengan komposisi 1:1. Untuk wadah, bisa menggunakan tanah liat, drum, plastik, semen, ataupun kayu. Di sini saya merekomendasikan ibu-ibu PKK Loakulu Kota agar dapat menggunakan botol plastik bekas yang sudah tidak terpakai, guna menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Karena tujuan awal kita adalah berhemat di masa pandemi, namun alangkah baiknya jika kegiatan ini bisa terus berlangsung pasca pandemi. Kemudian botol bisa dibuat sekreasi ibu-ibu PKK. Ada beberapa contoh gambar yang dapat membuat pekarangan atau lahan ibu-ibu sekalian nampak indah walau hanya menggunakan limbah plastik, seperti gambar-gambar di slide. Selanjutnya kita masuk ke beberapa tanaman yang dapat ditanam ibu-ibu PKK di Desa Loakulu Kota, seperti kangkung, sawi, seledri, bawang merah, bawang putih, tomat, cabai, daun bawang, kunyit, jahe, kencur, serta terong.
Ini adalah bagaimana saya menanam sayur sawi di polybag. Karena yang ada polybag, lantas saya memakainya. Hal yang disiapkan pertama adalah tanah tangkos, bibit sawi, polybag berukuran sedang, serta air. Tanah tangkos merupakan campuran tanah biasa dengan buah sawit yang telah membusuk. Karena di daerah sini mayoritas bermata pencarian perkebunan buah sawit, sehingga saya memanfaatkan yang ada untuk alternatif pengganti kompos dan sekam. Namun di video sebelumnya, saya menyarankan ibu-ibu Luak Hulu Kota dengan tanah campuran kompos dan sekam, karena menurut informasi di desa Luak Hulu Kota, banyak terdapat persawahan sehingga sekam atau kulit padi mudah didapatkan. Setelah memasukkan tanah ke dalam polybag, kemudian saya menggali permukaan tanah sehingga menciptakan lubang dangkal untuk memendamkan bibit akar sawi. Lalu timbun kembali dengan sedikit tanah dan tekan perlahan tanah tersebut sehingga akar dapat menahan batang sawi agar tidak mudah tumbang. Setelah merasa semuanya telah beres, selanjutnya saya menyiram tanaman dengan air secukupnya. Dan ya, sesimpel itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.